Ibtiwa'an limardatillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumannu sama'uhu tanazaha qawli wa fi'li wa niyatin fi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hifdahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam taro, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau mengetahui, ilal ladzina, pada sekelompok orang, khoroju, yang berbondong-bondong keluar, min diyarihim, dari daerahnya, dari tempat tinggalnya, wahum, mereka itu jumlahnya ulufun, ribuan orang. Kenapa mereka berbondong-bondong meninggalkan daerahnya? Hadarul maut, karena takut mati. Faqala, maka Allah berfirman lahum. Faqala lahum, maka berfirman kepada orang-orang tersebut, Allahu Allah, mutu, matilah kalian. Tsumma ahyakum, kemudian setelah mati mereka, Allah menghidupkan kembali orang-orang tersebut. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, adalah zat yang memiliki karunia, 'alan nasi, terhadap semua manusia. Walakinna aktsarun nasi, tetapi
Kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Pada ayat Al-Baqarah ayat 243 ini, Allah itu mengingatkan Rasulullah SAW tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman di masa Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kaum yang memang telah ada dari zaman nabi-nabi terdahulu. Istilah Israel itu telah ada dari zaman Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini keturunannya Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ishak keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini satu bangsa yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Pada zaman Rasulullah ini, Rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu itu untuk dijadikan pelajaran. Wahai Muhammad, bukankah engkau telah mengetahui sebuah kisah yang terjadi di zaman Bani Israel, yaitu sekelompok orang, disebutkan jumlahnya itu ribuan, yang mereka itu berbondong-bondong meninggalkan desa tempat tinggal mereka. Apa yang menyebabkan mereka berbondong-bondong keluar dari tempat tinggalnya, dari desanya? Karena desa tersebut terserang wabah taun. Ya, kalau sekarang ini pandemi corona lah. Jadi karena di daerahnya itu terserang wabah namanya taun pada waktu itu, mereka kemudian ketakutan, akhirnya berbondong-bondong meninggalkan tempat tinggalnya. Wahum ulufun, mereka jumlahnya ribuan, mereka semuanya hadarul maut. Nah, dikisahkan kemudian mereka setelah meninggalkan daerahnya itu, mereka sampai di satu lembah, sampai di satu tempat yang di situ aman, tentram, tidak ada yang terserang wabah tersebut. Hingga mereka dikatakan di dalam kitab tafsir itu tinggal di situ lama, hingga mereka punya pokoknya lama sekali lah. Kemudian pada suatu ketika Allah punya kehendak bahwa sebenarnya masalah hidup mati itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau lari kemanapun yang namanya mati ya tetap akan mati. Maka untuk membuktikan kuasa Allah tersebut, faqala lahumullahu mutu, Allah berfirman, berkehendak, matilah. Maka mereka pun kemudian mati. Mereka mati, kemudian sudah terjadi ratusan tahun, tulang belulangnya itu sudah hancur, bahkan tulang-tulangnya itu karena sudah ratusan tahun itu terpisah dengan bagian-bagian tubuh yang pokoknya tulangnya sudah berserakan dan sebagainya. Hingga kemudian ada salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang namanya Nabi Hizkil. Nabi Hizkil ini berdoa kepada Allah, mohon agar ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, mohon agar ini orang-orang ini itu dihidupkan kembali. Maka orang-orang Bani Israel tadi yang sudah meninggal ratusan tahun, yang sudah jadi tengkorak terpisah itu, summa ahyahum, maka oleh Allah itu dihidupkan kembali. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi, sesungguhnya yang punya kanugrahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang punya anugerah, yang punya segala kebaikan yang diberikan ala nasi kepada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Tetapi sayangnya Pak, walakinna aktsarun nasi, kebanyakan manusia itu la yaskurun, kebanyakan itu tidak bersyukur. Jadi itu benar-benar dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Bani Israel itu yang sebenarnya dia sudah mati ratusan tahun, sudah jadi tulang belulang, kemudian oleh Allah itu dikembalikan lagi seperti semula, tulang-tulangnya balik, kulitnya balik, dagingnya balik. Setelah mereka hidup lagi, mereka dengan entengnya kemudian berkata, kami baru saja bangun dari tidur. Jadi mereka itu
seakan-akan bahwa mereka tuh mengingkari bahwa itu sebenarnya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi mereka dibangunkan kembali, tapi bukannya mereka kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap saja kafir. Itulah yang terjadi pada satu masa di zaman Bani Israel. Nah, ini ada sebuah asar, ada sebuah kisah pada zaman sahabat Nabi, yaitu pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Ini yang kemudian kisah ini itu menjadi dalil apabila terjadi satu wabah. Jadi suatu ketika Umar ini dalam perjalanan menuju Syam. Di tengah perjalanan belum sampai ke negeri Syam, Umar diberitahu bahwa di negeri Syam itu sedang terjadi wabah penyakit. Ribuan penduduknya itu terkena wabah tersebut. Lalu Umar ini berdiskusi dengan sahabat Nabi yang lain. Ini bagaimana, kita lanjutkan nggak perjalanan kita menuju Syam? Maka salah satu sahabat itu ada yang ingat kisah ini, kemudian mengusulkan kepada Umar, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda ketika menjelaskan ayat ini, bahwa apabila engkau mendengar bahwa satu daerah itu sedang terkena wabah penyakit, maka hendaknya engkau jangan memasuki daerah tersebut. Kalau engkau berada di satu daerah yang sudah terkena wabah penyakit, maka sebaiknya engkau jangan keluar dari desa atau daerah tersebut. Itulah yang sekarang dikenal dengan istilah lockdown. Jadi itu memang benar-benar sungguh-sungguh terjadi. Ini juga bisa diambil pelajaran itu seperti ini. Umar kemudian ditanya, Umar, kalau engkau niatnya mau ke Syam, tiba-tiba ada kabar di situ ada wabah penyakit, lalu engkau tidak jadi ke sana, apa itu tidak berarti engkau menolak takdir, Umar? Kalau memang takdirmu ke Syam, kenapa kamu harus menghindari negeri Syam itu? Maka ada jawaban Umar yang sangat luar biasa. Umar mengatakan, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nah, ini pindah dari satu takdir ke takdir yang lain, artinya betul bahwa semuanya itu adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selagi kita manusia itu diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk pilih, ya pilihlah takdirmu, kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai apa-apa itu kita salahkan takdir. Misalkan begini, kalau ada orang menyeberang jalan, nyeberangnya sambil memejamkan mata, lalu dia tertabrak kemudian dia mati, takdir atau bukan? Ya takdir itu, tetapi itu konyol. Konyolnya apa? Wong kamu tahu mau menyeberang jalan, banyak kendaraan, dikasih tahu banyak kendaraan, kenapa nyeberangnya itu merem? Mestinya kamu berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain, menyeberanglah sambil membuka mata, jangan menyeberang sambil merem. Jadi jangan apa-apa itu terus kita menyalahkan takdir, karena sebenarnya Allah memberi kita kuasa untuk bisa ada kalanya kita sanggup memilih takdir kita. Itu tadi, kita bisa pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Misalkan kita ini pagi hari ini tuh ngaji, kalau pagi hari ini kita tidak ngaji, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Tapi ketika Anda selesai sholat subuh kemudian duduk ikut ngaji, berarti Anda pindah dari takdir tidak ngaji, pindah ke takdir ngaji. Jadi mestinya kita menggunakan akal pikiran kita itu untuk selalu berpikir dalam rangka apa? Kita pilih takdir yang terbaik. Kalau sekarang rezeki kita sulit karena malas bekerja, kenapa kita tidak pindah ke takdir rezeki mudah dengan rajin bekerja? Jadi jangan belum sudah menyalahkan takdir. Jadi ini ayat ini menjelaskan demikian, bahwa ini benar-benar terjadi pada zaman Bani Israel tentang satu daerah yang terkena wabah, kemudian penduduknya ketakutan, akhirnya pindah ke satu daerah yang
tidak ada wabah, mereka berpikir bahwa dengan pindah umur mereka akan lebih panjang. Kita memang harus menyelamatkan diri ketika terjadi satu musibah, tetapi ya menyelamatkan diri itu hanya sekedar mengikuti syariat saja, hanya sekedar mengikuti perintah Allah bahwa selamatkanlah dirimu, berikhtiarlah untuk menyelamatkan dirimu. Tetapi masalah mati dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lari kemanapun ya tetap mati. Tapi kalau diam saja kemudian mati, ya itu juga salah. Jadi intinya, selagi kita diberi kesempatan untuk berusaha, gunakan kesempatan tersebut. Adapun hasilnya seperti apa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita diajarkan secara syariat harus kita jalani, tetapi jangan lupa hakikat. Sekali lagi ya, bahwa secara syariat harus kita jalani, tapi jangan lupa hakikat. Misalkan begini, untuk mendapatkan rizki, syariatnya itu adalah dengan bekerja, tetapi hakikatnya itu bahwa rizki itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, syariatnya harus kita kerjakan, bahwa kita harus berobat. Jangan sampai kita sakit terus, lah kan yang menyembuhkan itu Allah, gak usah diobati. Keliru. Jadi kalau kita sakit, jalani syariatnya, cari dokter, cari obat. Nah, tetapi hakikatnya kita harus punya satu keyakinan bahwa sembuh tidak sembuh itu sudah diatur oleh Allah. Itu isi dari surat Al-Baqarah ayat 243. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Wa Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.